kembali lagi dengan saya, Raza Resita Dewi, NIM E2019-2221. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5, semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jabar. Nah, pada video kali ini, saya akan mereview 3 video dari makalah teman saya. Yang pertama itu tentang Perang Salib, yang kedua itu tentang peradaban Islam masa Bani Abbasiyah, yang ketiga itu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara, Malaka dan Nusantara. Di sini saya akan membahasnya mengenai secara satu persatu. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS Peradaban Islam dan Islam Nusantara yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.ME. Di sini saya akan memulai terlebih dahulu membahas materi yang pertama, pembahasan yang pertama, yaitu Perang Salib. Peristiwa Perang Salib itu terjadi pada masa Daulah Bani Abbasiyah 4. Nah, dalam kekuasaan Turki Bani Saljuk, Perang Salib ini awalnya disebabkan adanya persaingan pengaruh antara Islam dan juga Kristen. Penguasa Islam Al-Arsalan yang memimpin gerakan ekspansi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Manzikert pada tahun 464 Hijriah atau 1071, menjadikan orang-orang Romawi itu terdesak. Tentara Al-Arsalan yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit dalam peristiwa ini berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah lebih besar, yaitu 200.000 prajurit. Nah, peristiwa besar ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam, yang kemudian mencetuskan Perang Salib. Nah, Perang Salib ini berlangsung sekitar 200 tahun lamanya, dari mulai 1095 sampai 1293 dengan 8 kali penyerbuan. Nah, perang tersebut bertujuan untuk merebut kembali kota suci Palestina, tempat tapak Tuhan berpijak, dari tangan kaum muslim. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya Perang Salib. Adapun yang menjadi faktor terjadinya Perang Salib itu ada 3. Yang pertama itu faktor agama. Jadi pihak Kristen merasa tidak bebas lagi untuk menunaikan ibadahnya karena penguasa Saljuk menerapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka. Yang kedua itu ada faktor politik, dan yang ketiga itu ada faktor sosial ekonomi. Lalu seperti apa sih periodisasi terjadinya Perang Salib itu? Jadi ada 3 periode terjadinya Perang Salib. Periode yang pertama itu disebut dengan periode penaklukan yang terjadi pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Dan periode yang kedua itu disebut juga dengan periode reaksi umat Islam yang terjadi pada tahun 1144 sampai 1192. Nah, periode yang ketiga itu lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib yang terjadi pada tahun 1193 sampai 1291. Lalu apa sih akibat terjadinya Perang Salib ini? Apa pengaruhnya terhadap umat Islam waktu itu? Akibat yang paling tragis dari adanya Perang Salib ini adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai oleh umat Islam sejak Perang Salib keempat hingga pada masa kekuasaan Turki Utsmani tahun 1453. Nah, bagi dunia Islam, Perang Salib ini telah menghabiskan aset kekayaan bangsa dan mengorbankan putra-putra terbaik Islam waktu itu. Ribuan penguasa, panglima perang, dan rakyat yang menjadi korban. Gencatan senjata yang ditawarkan terhadap kaum muslimin oleh pasukan salib selalu didahului dengan pembantaian massal. Hal tersebut dapat merusak struktur masyarakat yang dalam limit tertentu menjadi penyebab keterbelakangan umat Islam dari umat-umat yang lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peradaban Islam masa Bani Abbasiyah.
Jadi, kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini itu adalah keturunan Abbas, yaitu paman dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Beliau dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Beliau dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Nah, kekuasaan dari dinasti Bani Abbasiyah ini berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Di bawah pimpinan Muhammad bin Ali Al-Abbasi, gerakan Bani Abbas ini dilakukan dalam 2 fase, yaitu yang pertama fase sangat rahasia dan yang kedua fase terang-terangan dan pertempuran. Nah, akhirnya pada bulan Zulhijjah 132 Hijriah, Marwan, Khalifah Bani Umayyah itu berhasil dibunuh di Fushat, Mesir. Kemudian Daulah Bani Abbasiyah ini resmi berdiri. Nah, masyarakat Islam pada masa Abbasiyah ini mengalami kemajuan yang sangat pesat yang dipengaruhi oleh faktor politik. Yang pertama itu dengan berpindahnya ibu kota negara dari Syam ke Irak dan Baghdad sebagai ibu kotanya. Itu berlangsung sekitar 146 Hijriah. Nah, yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan istana. Dan yang ketiga, diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor politik pada masa Bani Abbasiyah, itu juga ada perkembangan sains dan juga lembaga pendidikan madrasah. Di antara lain itu perkembangan sains itu di bidang di ilmu matematika, ilmu farmasi, dan juga ilmu kedokteran. Nah, lembaga pendidikan madrasah itu antara lain di ilmu tasyawuf, di ilmu tafsir, di ilmu kalam, dan juga di ilmu hadis. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara, Malaka, dan Nusantara. Islam masuk ke Nusantara dalam fase yang sangat awal, yaitu pada abad ke-7. Bahkan pernah tercatat dalam sejarah. Pada saat itu, yang datang bukan hanya pedagang saja, melainkan banyak lainnya juga yang datang, yang kemudian dibekali dengan misi dakwah. Jadi mereka berdagang sambil menyebarkan nilai-nilai keislaman. Sampai puncaknya berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai ke ujung bagian timur. Di antara lain itu ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Demak, kerajaan Banten, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke ujung bagian timur pun ada kerajaan Islam yang terkenal dalam bahasa Arab, yaitu kerajaan Mulk. Kerajaannya itu bernama Malik. Jika dalam bahasa lokal itu namanya Maluku. Nah, pada abad ke-13 itu bukan awal masuknya Islam, tetapi penguatan nilai-nilai keislamannya. Nah, lalu seperti apa sih proses saluran masuknya Islam ke Asia Tenggara yang berkembang pada saat ini? Itu ada beberapa. Ada 6 saluran. Yang pertama itu ada saluran perdagangan, yang kedua itu ada saluran perkawinan, dan yang ketiga itu ada saluran tasawuf, dan yang keempat itu ada saluran pendidikan, dan yang kelima itu ada saluran kesenian, dan yang keenam itu ada saluran politik. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Islam telah berkembang dengan pesat di Nusantara melalui tahap-tahap pembentukan, yaitu tahap pembentukan ekonomi, pembangunan kekuatan spiritual dan keilmuan, dan pada akhirnya perwujudan kekuasaan politik dan jihad militer. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya review dari 3 video pembahasan makalah teman saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.